memang harus di situ. Memang yang kita pikirkan di situ harus kos. Nah, itu kurang lebih sampai bertelur dengan yang pakai pakan hitung-hitungan itu kurang lebih dengan nilai sekitar tuh per 100 ekor itu 3 juta, insya Allah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa lanjut lagi ngobrol bareng Mas Ari, kawan-kawan semua. Dan ini ketambahan bonus bisa ngobrol juga bareng Mas Anto. Saya nyeruput wong lur, ora fokus. Jadi insya Allah nanti kita akan tanya-tanya sama Mas Ari nih tentang bebek petelur. Nah, beliau ini kan pelihara bebek petelur packing dan juga bebek petelur lokal yang coklat telur. Nah, itu coba nanti kita akan tanya-tanya kepada Mas Ari, kalau misalkan pelihara 100 ekor itu nanti anggarannya gimana, kemudian metode pakannya gimana, dan lain sebagainya tentang ternak bebek petelur itu tadi. Piye kabari Mas Ari? Alhamdulillah sehat. Nah, piye bos? Ini jarang banget ini bisa kumpul gini momen. Jadi gimana Mas Ari, kalau saya nih katakanlah pengen pelihara bebek petelur 100 ekor. Nah, kemudian beli calon indukannya itu dari Bakola. Nah, itu sampai dia bertelur kira-kira habis anggarannya berapa itu? Ya, kalau menurut saya yang saya alami selama ini, kalau untuk masalah biaya itu ya pinter-pinter kita. Tapi pinter-pinter kita dengan tanda kutip catatan, ya kita harus contoh nih, kita beli bulet, itu bayalah dengan indukan bebek petelur nih yang kita bilang, atau bebek Mojosari, bebek coklat. Itu semuanya kita beli dari pengepul, itu per ekor kurang lebih biasanya sekarang harga 75.000 per ekor. Berarti ketemu 7,5 juta kalau untuk per 100 ekor. Iya. Nah, kalau seumpamanya datang nih hari ini, jadi sambil bebek itu datang selama 1 sampai 10 hari, karena yang kita pikirkan kos 1 sampai 10 hari sambil bebek itu beradaptasi di lingkungan, kita cukup pakai pakan dedak saja atau katul. Nah, setelah itu kita baru pakai pakan yang cae-cae, nganggo hitung-hitungan protein, cae-cae gitu. Memang harus di situ. Memang yang kita pikirkan di situ harus kos. Nah, itu kurang lebih sampai bertelur dengan yang pakai pakan hitung-hitungan itu kurang lebih dengan nilai sekitar tuh per 100 ekor itu 3 juta, insya Allah cukup. Oh, jadi kalau digabung sama yang pertama tadi kurang lebih 10,5 ya? Ya, 10,5. Oh, jadi ketika bebek itu masuk pun metode pemberian pakan pun perlu diperhatikan ya? Perlu diperhatikan. Nah, dengan bahasa yaitu tadi, sambil kita bebek datang, sambil diadaptasi, yaitu cukup dengan pakan dedak aja atau katul selama 10 hari lah kurang lebihnya. Nah, ini di kandang ini kan ada bebek petelur nih. Ini telurnya itu dikhususkan untuk konsumsi atau khusus untuk fertil? Nah, kalau untuk saya pribadi, saya kan pegang bebek petelur dan bebek potong. Kalau saya pribadi, yaitu dikhususkan untuk penetas. Untuk penetas. Fertilitas. Untuk fertilitas kalau saya sendiri. Nah, ini kebetulan di samping kita ada pembuat telur asin, kawan-kawan semua. Nah, itu kira-kira kalau ambil dari peternak kemudian nanti diolah sampai jadi telur asin, itu tuh prosesnya berapa lama, Mas Anto? Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sedulur. Nah, kalau untuk dari hasil produksi telur bebek itu sendiri sampai di asin berapa hari gitu? Itu sebenarnya relatif ya. Itu kalau mau cepet bisa 7 hari udah asin juga bisa. Terus kalau kita mau jangka panjang
kualitas bagus ya bisa, itu tergantung. Makanya itu pasarnya kita mau di mana. Pasar itu karena mempengaruhi. Kita pasarnya lebih luas, terus untuk kualitas itu amannya di 15 hari. Itu pengeraman itu 15 hari. Kalau untuk konsumsi sendiri 7 hari cukup, dengan kandungan garamnya dibanyakin gitu aja. 15 harian lah Mas, kurang lebihnya gitu. 15 hari ya. Jadi selama 15 hari itu diproses dan sudah bisa didistribusikan ke konsumen lah ya. Nah ini nih biasanya kalau dari telur fertil kemudian telur konsumsi ini nih paling banyak biasanya larinya kemana ya Mas Arya? Kalau saya paling banyak lari telur fertil intinya, atau telur penetas. Ya kalau dibilang kemana ya saya mencukupi kebutuhan yang dimana minta. Selagi saya mampu di sana minta ya saya cukupi. Jadi kalau masalah lari kemana ya saya tidak ada batasan. Tapi selama ini masih di sekitar lokalan Masih sini di ya. Lokalan sini aja, kita aja masih kurang-kurang. Nah maaf ini kembali lagi untuk masalah telur untuk yang sampan tadi tanyakan kan. Ada yang untuk konsumsi dan fertilitas. Nah, kembali lagi kalau untuk memang konsumsi itu kan kita nggak pakai pejantan pun nggak masalah. Jadi apabila untuk kita memang pelihara dari pulet atau bayah untuk bertelur, itu bisa menekan kos lagi karena ya untuk lakinya nggak ada gitu loh. Oh, jadi anggarannya pemeliharaan per 100 ekor itu bisa jadi lebih berkurang ya? Nah ini biasanya bebek itu setelah kita pelihara bisa mulai produksi itu berapa lama di kandang? Di masalah di kandang ya, jadi itu tadi kita itu kalau beri patokan pasti saya sendiri nggak berani karena kembali lagi bebek kita beli bayar itu ada yang sudah dedeli, ada yang sudah bolongi. Kalau sudah ada yang bolongi, mungkin ibaratnya 5 atau 10 hari bisa bertelur di kandang baru kita. Cuman kalau yang masih dedeli itu maksimal, kita bilang maksimal loh, kita nggak usah ngomong cepatnya, maksimal itu 1 bulan. Oh 1 bulan. Jadi itu ada proses adaptasi ya. Nah ini kalau misalkan ada kawan-kawan juga yang di sekitar wilayah Lampung, khususnya Lampung Selatan atau mungkin Lampung Tengah, yang pengen dibantu dicukupi kebutuhan telurnya atau mungkin pengen dibantu dicarikan calon indukan, boleh nggak saya cantumin nomor jenengan di kolom deskripsi? Boleh. Siap. Iya. Nah nanti kalau kawan-kawan yang pengen cari indukan ataupun telur boleh hubungi Mas Ari. Kalau kawan-kawan yang lain pengen cari telur asin nanti bisa hubungi Mas Anto. Nanti saya cantumin juga nomor beliau. Ki orang terkece di Lampung Tengah. Oke, mungkin itu dulu obrolan santai kali ini. Mudah-mudahan obrolan ini bisa diambil manfaatnya buat kawan-kawan semua. Matur nuwun buat Mas Ari. Matur nuwun bos. Sekian kawan-kawan semua, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.